Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Adik-adik, untuk mahasiswa 7 ya, ini terkait dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Iki termasuk mata kuliah puncak ya. Karena kita bicara akademisi. Tapi di pendidikan memang ini menentukan sekali terkait dengan output, terkait dengan penelitian dan sebagainya. Makanya kemarin kita membahas tentang etika penelitian dalam pemerintah. Artinya mengapa kita harus punya attitude dan etika dan sebagainya. Tentunya setiap objek itu punya karakter, punya watak dan sebagainya. Apalagi ngomong birokrasi ya, ngomong pemerintahan itu kan secara formal ada aturannya. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan zaman. Nah, itu makanya etika kita itu seninya di situ. Tapi secara umum ngomong etika pemerintahan, orang-orang pemerintahan biasanya ya pokoknya kita tidak melanggar SOP, juknis dan sebagainya, itu tidak jadi masalah, itu secara umum. Tetapi pendekatan kita ketika melaksanakan penelitian itu memang ada seninya masing-masing. Sampai ke pemerintah desa harus seperti apa, sampai ke pemerintah kecamatan, sampai ke level pemerintah pusat. Pemerintah pusat mungkin ada protokolnya ya, ada prosedur yang memang harus dan wajib gitu. Ngomong administrasi mungkin harus selesai dulu, jadi mungkin ada pengajuan dan sebagainya, ada tembusan, ada sehingga resmi kita. Nek ngomong ke terus ngomong, nah, tapi kita tidak di situ. Yang terpenting itu bagaimana pendekatan kita untuk melaksanakan sebuah riset, sebuah penelitian terkait dengan penelitian pemerintahan itu, bahasanya, pendekatannya harus tepat. Nek gak tepat, yo sebagian metu hasilnya gak objektif juga. Informasi yang Anda akan cari juga agak sulit untuk biasanya. Tetapi penelitian pemerintah itu kan tidak hanya sebatas ke instansi pemerintah gitu, ke mana saja boleh, tapi yang penting ada gejala-gejala terkait dengan pemerintah. Anda bisa ke masyarakat, Anda bisa ke perusahaan, Anda bisa ke sebenarnya LSM, organisasi, partai politik, bisa. Tetapi paradigma di kita itu bicaranya pemerintah, pemerintah itu Pak. Padahal kalau kita ngomong ilmu pemerintahan, pemerintah itu gak ngomong itu, ya macam-macam akeh gitu loh, banyak sekali. Salah satunya ketika ada adik mahir di bidang ini, Anda menguasai tentang metodologi ilmu pemerintahan, Anda menjadi periset, Anda menjadi peneliti. Iso ngedongno perusahaan enggak? Tapi perusahaan riset. Kalau di Singapura atau di mana kemarin, di Filipina itu ada lembaga riset, labnya pemerintah. Jadi di situ punya kalibrasi. Orang datang situ, Anda mau diriset tentang apa? Saya pinter elektabilitasnya pemimpin ini misalnya. Itu bisa dilaksanakan. Kayak hari ini tentang penegakan hukum ya. Jadi ini kan kemarin di minggu-minggu ini kan lagi apa istilahnya, lagi viral itu kan terkait dengan terbentuknya tim reformasi Polri ya, percepatan reformasi atau apa. Maka kemarin juga muncul di media itu rilis tentang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Untuk tahun ini, untuk surveinya tahun ini atau minggu ini, yang tertinggi adalah kejaksaan. Karena apa? Kejaksaan di minggu-minggu ini atau beberapa tahun terakhir ini prestasinya bisa mengungkap mega
korupsi. Bahkan kemarin sudah menyetorkan ke negara, kas negara, uang hasil korupsi dari para pelaku itu berapa triliun. Gak ngomong 1 triliun deh, ribuan, puluhan ribu triliun. Kasus-kasusnya yang terakhir itu ya pajak alun itu, kemudian grupnya Idam Kualitas Soboku, Pertamina itu, sampai dan sebagainya, itu kan besar-besar, mega. Yang terakhir juga kasusnya CPO minyak itu hampir berapa triliun. Itu kejaksaan, sehingga di dalam risetnya atau publikasinya hasilnya itu dia punya skor 76% tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan, rankingnya. Dulu di masa sebelumnya Jokowi itu kan jaksa itu kayak gak duwe sumur ya. KPK yang tinggi kan. Jadi wong ketika ngomong KPK, wah iso jejer kabeh. Jaksaan gak ono ambune. Polisi itu nomor piro. Nah, sekarang itu salah satu bentuk riset publik, riset tentang dunia kepemerintahan, dunia kenegaraan. Bisa juga elektabilitas seseorang, tingkat kepercayaan publik. Misalnya di bulan-bulan kemarin, sebelumnya mungkin KDM, ada model kepemimpinan kepala daerah yang model seperti itu. Ini berbalik dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu birokrasi, ilmu etika birokrasi, etika pemerintahan dan sebagainya. Koyok-koyok omong niku gak masuk di dalam kajian kita. Tetapi hari ini yang disukai, yang diminati oleh masyarakat itu gaya-gaya model kepemimpinan pelayanan yang benar melayani itu tidak harus mereka datang, tapi turun langsung, ikut langsung. Ada masalah apa langsung? Oke, orang staff-staff ditelepon aja. Kita pengambil policy. Ini ada misalnya contoh, ada kejadian apa, sampah atau apa. Di posisi ini wilayah penguasaan siapa? Karena dia pengambil policy di tingkat daerah, tingkat provinsi, menang rek. Dia kuasa anggaran di APBD provinsi, dia punya kuasa ke relasi kepada pemerintah daerah, sehingga teleponnya langsung. Nah, gaya-gaya kepemimpinan seperti itu meningkatkan kepercayaan publik. Nah, itu berdasarkan riset-riset. Nah, risetnya sekarang bisa juga bisa dipengaruhi oleh media, tapi kan fakta nyata seperti itu. Ada yang pemimpin itu enggak senang viral, tapi dipercaya publik. Bukti ini koyok-koyok gak pakai terkenal, tapi tidak pemilu kok menangan gitu kan. Delok partai Golkar, caleg-caleg Golkar, lah mesti yang dadi kan. Padahal umumnya Golkar ya wis ngene-ngene iku kan ya. Kalau orang mahasiswa dan sebagainya, partai Orde Baru dan sebagainya, tapi nek pemilu caleg mau menangan, mesti menang. Mesti oleh sing dadi. Terus ada lagi gaya baru, PKS misalnya. Itu hampir setiap dapil itu mesti oleh sing dadi. Pada stigma, paradigma di marang framing di media dan sebagainya apa? Tapi mesti dadi. Nah, itu kan berarti model-model kampanye dan sebagainya, strateginya, publikasinya dan sebagainya belum bisa. Terus kemarin di era pemilihan legislasi, kok iso rek? Tingkat popularitas, elektabilitas Komeng misalnya. Mungkin dia artis ya, ngomong modal sosial dia udah besar. Nek bagi caleg-caleg yo, wah kontek 10 miliar. Nah, koyok Komeng, aku tadi artis itu bukan hari ini, sudah beberapa tahun. Artinya proses menuju karir itu juga besar, tapi juga menghasilkan. Ketika dia mencalonkan, guyut tok itu loh dipilih kok ya. Ngalah-ngalah caleg sing wis. Kalau di Jawa Timur ketika itu kasusnya siapa? DPD Emilia Contessa.
itu kok langsung wet suaranya. Nah, itu perlu diriset. Itu entah itu kasusnya kepemimpinan atau model kayak apa, Anda bisa ketahui elektabilitasnya. Sehingga misalnya sekarang aja mungkin kalau mau mencalonkan bupati tahun 2030, mungkin saiki berjuang modal sosialnya harus sudah dibangun. Sehingga mau membangun elektabilitas. Anda mau lakukan survei, siapa kandidat calon wakil presiden tahun depan, saya itu muncul ya, polling dan rilis dan sebagainya itu. Nah itu tulinan riset itu tulinan. Oke, itu mungkin terkait dengan itu. Nah, terkait dengan materi hari ini kita bicara tentang konsep dan variabel. Nah, ngomong konsep itu, jadi sebelum Anda melakukan sebuah penelitian, Anda bagaimana membangun ide, membangun paradigma, membangun sebuah pemikiran riset tentang keahlian Anda. Makanya di mata kuliah ini kita fokuskan kepada artinya variabel apa saja yang terkait dengan, makanya seperti Anda ketika ujian KPPL, penelitian Anda ini diarahkan bisa menggunakan metodologi apa misalnya. Oh ini penelitian mesti ini warna, kalau variabel seperti ini berarti Anda seharusnya menggunakan metodologi kuantitatif. Oh Anda harus seperti ini, berarti metodologi yang Anda gunakan adalah kualitatif. Atau bisa juga mix methods. Tetapi di dalam hari ini kita bahas itu apa sih pemahaman kita tentang konsep variabel atau judul tema itu seperti apa. Seharusnya dari dalam penelitian itu jangan ngomong judul dhisik nek. Kon ke judul kok aduh kejebak. Seharusnya Anda pikirkan itu intinya nek Anda alamilah biologi. Wong alami itu kan biasanya kenapa sih orang itu kok melakukan kayak kacamata mbak apa? Karena ada masalah. Gitu. Misalnya ion, kenapa ion kok pakai kacamata? Gitu. Itu kan bukan berarti ion itu menyek atau kemeleting kan ya, tetapi mungkin ion ada masalah. Jadi luasno Nabila, luasno Marta, luasno Alvin kok ya bisa sih ini bener Alvin lah. Berarti penglihatannya ada masalah di data, sehingga dia menggunakan alternatif. Apa motoku sing sakit, apa butuh kacamata dan sebagainya. Artinya juga ketika Anda mau melakukan sebuah penelitian di ilmu pemerintahan di bidang pemerintahan, Anda lihat masalahnya dulu. Engko nek wis masalahnya cetor judul kok otak-atik kok lebok nang kuantitatif kok lebok nang enek. Nah nek kon judul dhisik maru masalahnya madak-madakno, penelitian model opo ngene. Jadi masalahnya dulu, misalnya Anda yang menarik apalah untuk melihat masalah, ya macam-macam. Nanti ada materi sendiri ketika kita melihat masalah. Tetapi paling tidak, ketika ada yang memahami masalah, itu harus peka dan sesuai dengan program. Yes. Nek wis masalah ketemu, baru Anda berpikir masalah akademik itu apa. Artinya yang sesuai dengan core keilmuan kita. Nah, nek ngomong kok ketemu masalah akademik, kon kok iso ngomong teori yang kita gunakan apa? Kok nek wis teori cocok, oh berarti nggak buku iki referensi iki. Masalahnya ini, berarti rumus akhirnya muncul. Makanya di dalam sistematika penulisan sebuah penelitian, baik proposal maupun itu kan ada latar belakang toh. Pendahuluan toh. Nah, pendahuluan itu mengulas bukan teorinya yang diulas tapi fakta, masalah yang nggak ungkap di situ. Nah, pendahuluan itu menguat masalah itu bisa deduktif, bisa induktif, bisa ke umum ke khusus atau umum ke walik lah. Deduktif, induktif. Nah,
baru kesimpulan memunculkan rumusan masalah. Puncak masalah ini masalah akademik, berarti kita baru ketemu judul. Nek ketemu masalah, berarti sing kok kepingin niku apa? Aku ingin ngerti rek, sejauh mana tingkat kepercayaan atau sebab masalah apa kok iso ngene gitu. Misalnya, kenapa ini ditolak oleh masyarakat? Kenapa ini? Atau mungkin Anda mau riset kenapa sih pertama kok dioplos? Kenapa pertalit kok harus dicampur sama apa etanol? Iki padha mek karo bakul kerupuk, bakul bakso, bakul pentol rek intine. Wong dagang, ya. Saiki nek misalnya regane minyak larang, tepunge larang, ongkose larang. Iki kerupuk nek tak dol rego 500 bungkusan sakmene gede rugi aku. Maka harus bagaimana caranya mengurangi kos produksi. Akhirnya kerupuk bungkusannya dicilikno atau rasanya dikurangi. Bakal bakso kan ngono ya ya. Tak kon bakso 10.000 kok njaluk sak nuklir ngono. Lah ke daging apa? Daging tikus tah ngono ya. Nah nek kon dagingnya misalnya njaluk daging sapi. Gedene pak baksone sak nuklir sak gegemen mene regane 10.000. Ya gak dodolan iki lho jenenge kan. Tasakuran lho ya. Padha mek iklan nggo Shopee lho. Atau mungkin TikTok ini lagi gila apa syariah ya sodako ya. Masa harga sepatu kok 10.000 sama dengan harga kopi atau es teh gitu. Artinya ada upaya. Nah, ketika Anda memahami kenapa Pertamina kok ngoplos minyak, kenapa Pertalite kok diganti dicampur etanol. Nek bahasa pemerintahan, ya mungkin bukan berarti tanpa riset, iya. Mungkin bahan iki kalau dicampur iki akan mengurangi gantungan BBM apa jenisnya yang terbuat dari tambang. Artinya dari fosil itu akan habis, maka diganti dengan bioenergi dari jagung, dari tete dan sebagainya. Itu tenaga yang mungkin mudah diperbarui gitu loh. Tapi nek BBM dari fosil entek misalnya tambang yang kene entek yo ngalin mendolek nek iya nek nemu nek kan nemu yo pada diku wae Pak. Mungkin bahan bakare nah. Mungkin ada gitu, tapi mungkin riset yang lain belum sempurna sehingga ketika ini diterapkan Pertalite dicampur etanol terus sepeda motor itu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan itu ya merodol ya mogok rek biasa mangan apa sego pecel rawon dikon sego jagung nasi dicampur jagung nasi dicampur gaplek saya kira ya wetenge mulus ana sing moros ono sing mencep gak dipangan titik ngono ya karepe cek ngirit cek gak ngunekno beras tok ditambah jagung ditambah gaplek kabeh yang ngono Pertalite yang ngono cek gak tergantung kepada Pertalite saja sumber dari fosil tapi dari hasil bioenergi yang diperbarui bisa akhirnya di opo carane mengurangi titik iya gak apa-apa semen kurangi lupa tapi arek-arek iki biasa ilate ngono nek yo gak titik lah nglatih iki. Nah nek misale kon langsung mangan pewul mon sego jagung yo murus Pak. Itu bukan tanpa riset. Artinya persoalan rek, ini persoalan. Misalnya kalau hari-hari ini mungkin viral kenapa banyak sepeda mogok gitu. Dan paradigma masyarakat sekali ini ya apa sih negara kurang badita ya apa. Gawe pertama dari oplosan, saiki mil Pertalite dicampur petan. Lah terus gawe apa yo gawe sego pecel ae Pak, balik ke zaman kolonial atau zaman Tasik. Lho kok sego pecel rawon, ya mancal maneh ae, Bro. Ya. Ayo.
awakmu sekolah wingi mancal apa numpak sepeda motor waktu SMA? Bil. Yo dia. Wis, lulusin deh saya Marta wis. Kamu ke sekolah waktu SMA pakai sepeda mancal apa motor? Itu maksudnya ya wis gak gawe pertama gak gawe pertalit gawe rawon ae macel ya sekaruan tadi nek lesu ya bisa diman pocel waret kuat macarane ya bisa juga ke depan seperti itu artinya wong ada kejenuhan tapi gawe sepeda motor ku nek wayah rekreasi nek untuk hari-harian wis mancal kabeh cek sehat maneh kon nilainya Covid orang dipaksa untuk menggunakan sepeda pancal. Waktu itu Covid tahun 2021 2022 ya. Regane sepeda pancal sepeda wus. Kau kabeh kepingin olahraga, ngocal kabeh. Ternyata mari ngono wis waras ya balik maneh. New normal. Akhirnya NPM barang. New management. Oke. Nah itu Rek, jadi Anda harus gambarannya seperti itu. Jadi ketika Anda mau melakukan riset dan sebagainya, sak durunge ngomong variabel konsep. Wis kira-kira nek misalnya kasus pertama itu variabelnya apa? Misalnya penggunaan tingkat kebahagiaan. Misalnya Bapak, Ibu lebih suka menggunakan bahan bakar apa? Gawe BBM, opo gas, pertalit atau pertama bisa diriset. Iku nek ngomong BBM. Opo gak iso Pak pemerintah iso wong iku BUMN kok. Wong pengaruh BBM itu bisa mempengaruhi segalanya. Ingat zamannya SBY, zamannya Megawati. Wong diguncang teko harga BBM tok wis ekonomi liyane morat-marit rek. Warung kopi lek sepi. Bakul kerupuk enak muserna kerupuke kono ngerti ta kerupuk uyel biyen sakmene iku Rp5 saiki satu berapa 500 250 300 500 lah sekarang biyen Rp5 lek ya karena faktor minyaknya plastiknya BBM-nya dan sebagainya nek awak pencinta alam misalnya koyo lagu pencinta alam kate ndaki nang melihat hargane mineral darat iku mek 3.000 5.000 tapi nek nggo puncak 25.000 rek lho kenapa kok mahal lho transporting nggano nang puncak Welirang ku 8 jam 6 jam ya meko sak dus 6 jam rek iya nek numpak pesawat helikopter ya ngeng justru tono ngono go dok-dokon lah nek level kene bakul pentol bakul warung cilik ya dipekul ngene rek. Yo wajar ae nek nggo ndukur dadi 20.000 ya. Karena kosnya mahal. Nah nek nggo daratan produksi, kos transportasi BBM itu pengaruh kenaikan harga BBM terhadap ekonomi masyarakat. Pengaruh kenaikan ayo berarti kuantitatif gitu ya. Berdampak wah gak pengaruh belas Mas lho. Ya nek biyen kan pengaruh waktu itu. Lah saiki harga BBM kan wis terlatih masyarakat tuh naik turun gitu ya. Sampai dikreceki ambek Purbaya. Iki lho kok dol 4.000 lho wis bati. Lah apa kok dol 10.000 malah rugi gitu. Nah itu ngomong nek kasus kalau lah itu termasuk masalah gitu. Nah nek wis menemoni masalah variabel ngene. Terus sing kok kepingin eruh apa rek? Itu menjadi rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu nek wis dadi rumusan masalah, iso kok dadekno judul gitu. Nah nek judulnya dhisik kok peksa, aku judulnya pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan masyarakat atau pendidikan. Judulnya kok gawe misal. Akhirnya masalah kok dolek-dolekno. Teori ini kok cocok-cocokno. Ya sembuh lah ke sembarang
Iku seni lah, tapi nek ngomong logika saya seharusnya kita berpikir itu ya menyatulah dengan alami aja. Nek menurut logika saya ya mesti ini ada masalah, baru ada penelitian, baru muncul sebuah rekomendasi itu wujud. Ya salah satu contoh yang memang kenapa Ion pakai kacamata itu cara ngomong hipotesis itu, nek ngomong kuantitatif loh ya hipotesisnya. Ion pakai kacamata untuk gaya-gaya. Buktinya apa? Modelnya ngono ya Pak. Itu hipotesis salah. HO-nya. H1-nya Ion pakai kacamata karena sakit mata. Ini katanya berkurang. Itu positif ya. H1-nya. Terus Anda uji. Teliti. Si deloken nek nggo omah Ion nggih kacamata tak gak. Takono ibuke. Iku penelitiane ya. Tonggone, Mas, jenengan tepang kali Mas Ion. Oh iya tepang, Mas. Mas Ion nek ten dalem, ndamel kacamata ta mboten? Apa nek dolen mboten ya, Mas? Walah, berarti indikatornya nol iki. Kayak-kayaan iki, akan model iki. Tapi nek misalnya tetangganya, alah Mas, aja cacak nek ten Tegal nek siram anu napa jenenge ndandasi sepeda tangi turu kok semerap gitu ndamel kacamata padahal iki pas ketemu mboten sarung ngenten lho. Oh berarti Mas Ion mungkin mripate sakit nek wis ngono berarti banyak indikator-indikator yang tadi bisa menjadikan ngono rek caranya. Wis sekarang apa sih pemahaman kita tentang konsep misalnya? Konsep itu apa sih? Konsep itu adalah ide-ide, penggambaran hal-hal benda atau apa gejala sosial yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Ya. Jadi apapun gejala apapun yang dituangkan dalam bentuk kata-kata itu jenenge konsep. Itu secara sederhana. Tapi nek awakmu kok gabungno konsepe apa jadi konsep apalah, konsep organisasi kita seperti apa sih? Berarti kamu menjabarkan, kok tulis nanti bentuk organisasi kita itu independen misalnya. Tidak, berarti organisasi kita ideologi kita apa? Ya Indonesia, Pancasila dan Filsafat 5 ya. Terus bagaimana strukturnya dari konsep? Nah, ini loh format dadi ning ini ya. Oh berarti organisasimu pun liberal. Nah, itu konsep. Terbentuknya konsep itu dari abstraksi, dari menarik sebuah intisari ide-ide, hal-hal atau benda-benda atau kejelasan sosial. Jadi misalnya kalau Nabila itu bisa mengatakan buatkan satu kata untuk Januari. Buatkan satu kata untuk mata atau satu kalimat atau format SPOK lah ya. Predikat atau nek bahasamu rek Gen Z ya. Kata-kata hari ini. Jadi abstraksi itu terbentuknya konsep itu dari gambaran dari gejala-gejala yang Anda tahu. Kemudian Anda generalis itu diumumno di akhirnya nek imal nek bahasane kata-kata hari ini misalnya. Atau mungkin hufron hari ini. Tetaplah seperti itu. Atau apalah terserah. Menarik di generalis itu berarti menyimpulkan sejumlah ide-ide atau benda atau gejala-gejala yang khusus. Itu namanya terbentuknya sebuah konsep. Jadi orang kadang kan orang itu mengeneralisasi. Ojo kok umum, mosok kok pukul rata ngono. Apa karena ya umumnya menungso ya ngono Pak.
Walaupun Anda baik, programmu baik, semua orang baik, satu kali Anda melakukan kesalahan, ambruk kabeh, tidak terlihat kebaikan. Setetes air belanga, apa itu sih bahasa pantune itu. Nah, itu cara pandang. Nah, itu mengeneralisir. Berarti dari terbentuk konsep itu, abstraksi itu gambaran umumnya, jangan salah apa. Terus kok simpulkan menjadi sebuah kata-kata hari ini misalnya. Ciri-cirinya konsep itu harus memberikan manfaat. Ya, kemungkinan bagi kita menghadapi persoalan terhadap penampilan konkretnya seperti apa, ide-idenya hal-hal apa saja tanpa harus membuat konsep baru. Sejauh perubahan itu masih ditangkap dengan konsepsi yang lama. Kalau Anda menafsir, misalnya Alfiane seni guareke, coba salah. Konsep, jadi bentuknya, konsepnya, generalisasinya, abstraksinya, yus piye maneh watake ngono. Ya identitas ya di sini menjadi kesimpulan. Jadi konsep itu bersifat umum, Rek. Jadi ketika Anda membuat penelitian itu konsep awalnya apa? Apa harus penting tadi tugas akhir penelitian pemerintahan harus mari pokoknya di salah satu syarat, makanya kadang di cover itu ditulis syarat untuk menjadi sarjana syarat enggak. Itu secara administrasi aja iya betul, tetapi ngomong hakikat, ngomong sak temene ilmu yo jangan sebatas Anda bisa menghasilkan sebuah skripsi, tetapi menimben gaya kegiatan ngono sing iso dadi dhuwit ngono lho maksudku. Iku minimal lah nek ngomong. Entah itu Anda menjadi peneliti, Anda menjadi riset dan sebagainya, atau menjadi konsultan, atau bisa juga menjadi implementator, menjadi pemimpin, itu mulai itu tujuannya. Contoh misalnya ini kalau di slide saya itu terkait dengan nanti materinya bisa Anda lihat di LB konsep mobil. Nah, mobil pertama di dunia itu mungkin konsepnya pokoknya ya apa caranya wong iku gak mlaku glending. Nek nggo desa iku minimal gak mlaku kan nggih glindingan kan ya. Nek Januar mungkin iku papae daun apa jenenge apa digeret sampai kancane. Asal penting kan gak jalan kaki dengan alat gitu loh, dengan media. Itu jadi konsep awal. Terus modelnya diganti-ganti, ada inovasi. Ya apa ya nek nggawe ngene, lorotan ngene iku dikeki roda. Iya, tambah banter paling kok ya enteng. Terus rodane apa? Ya nek biyen ya ambek itu rek, apa jenenge? Pohon pepaya. Kan dalamnya lubang ya. Terus ono kandele nek pring kan karep gak enak. Iku konsepnya seperti itu. Dan akhirnya kalau mobil itu ya sampai model sekarang. Saiki mungkin inovasinya mobil menggunakan tenaga listrik KBBM atau mungkin meniku wis transportasi ikut kayak pesawat dhewe jet. Oke. Jenis-jenis konsep itu bisa ada yang sederhana, artinya ada yang konkret dapat diindra oleh panca indera. Misalnya meja, kursi, itu wujud. Nek ngomong kursi ini kan ngomong ergonomis. Kok iso kursi duduk kita itu seperti ini? Mungkin awalnya meja gak ngene rek. Zaman sekolah ya ono kursine ono mejane, Pak. Kursine iku dampar dawa ngene, Pak. Isi dua-dua. Jadi meja satu, kursi satu, berdua.
Rotok menikah kursi ini dewe-dewe, satu meja, satu kursi, satu orang. Rotok menikah mana tanpa meja, kursi itu berfungsi meja juga berfungsi. Bahannya dari apa? Bisa dari besi, bisa dari kayu. Terus ngomongnya, Pak mending sekali nulis Pak. Wong kuliah saiki seperti ono direkam di opo video opo jenenge. Saiki awakmu misal tak kon nulis ngarep ngene dudukan rek. Wong aku dhewe nek kon nulis ngene ke iso buka. Yo iso tapi yo pegel. Dulu kan seperti itu kan, Anda ingat ke waktu SD gurunya kan kayak buku. Aku sebenarnya ya, saya rapat ya. Ini kamu tulis ya, di papan tulis biar teman-teman menulis. Kojomu nulis kok papan, awakmu nulis kok papan, kojomu nulis kok buku, ya kan? Tuh. Generasi perkembangan. Biar nulisnya kok ngarep ya papan kan, sampai kapur ya. Aku gak ngomong dukur zaman dukurmu, zamanmu zaman pulang kapur. Mario pilek ya watuk mau tangan wah. Terus penghapusnya ku yang ono sing teko ando, ono sing teko sepol gitu. Marono tahun berikutnya wah nggak spidol kan ya. Nah itu termasuk perkembangan konsep dari manual ke digital dan sebagainya, dari kapur ke itu sebenarnya boleh konsep. Jadi konsep itu sederhana gitu. Ada yang abstrak juga, konsep itu juga abstrak, artinya tidak dapat diindra. Misalnya siapa? Masyarakat, organisasi, asimilasi, kebahagiaan, iki loh pemerintahan kadang awam kadang lebih banyak di sini. Karena kita ngomong pemerintahan, wujudnya apa sih? Kebahagiaan Pak sejahteranya apa? Kan masih normatif sekali. Sehingga abstrak itu bisa konsep itu bisa bersifat abstrak. Jadi ketika kita ngomong masyarakat, ketika ngomong organisasi, bisa juga, makanya penelitian itu, misal penelitian ini dilakukan di Mojosari, di Kemlagi, di Kota Wates misalnya, atau mungkin bisa juga di Jatirejo, di Pacet. Temanya sama, judulnya sama, masalahnya sama. Tapi mungkin bisa juga hasilnya berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, itu bisa nah, ngomong bicara jenis konsep itu ada dua tadi, ada yang konkret. Tetapi kalau kita cenderung ke abstrak ini yang banyak. Karena yang kita teliti adalah mungkin kaitannya dengan masyarakat sosial. Ya. Ini awalnya meneliti tentang sing konkret ya teknologi biasanya. Penggunaan EKTP, penggunaan apa, itu kan bisa dilihat. Tapi sejatinya kalau kita sebenarnya sama mencarikan sebuah konsep hasil seperti apa. Makanya kita perlu menjelaskan konsep yang bersatu. Ngomong organisasi ku kuat, organisasi lemah, bisa juga. Misalnya Anda meneliti di zamannya KT pemilu deh. Anda meneliti tentang peluang dan tantangan partai politik di era tahun piro ini 30 ya, berarti tahun menuju Indonesia Emas. Jadi kira-kira menurut masyarakat partai apa saja yang nanti bisa masuk ke Senayan atau bisa diminati oleh masyarakat. Belajar dari tahun sebelumnya. Berarti pemilu saat turunnya pemilu ya. Itu pun setiap daerah bisa juga berbeda. Tetapi Anda bisa mengeneralisir kalau misalnya di Jawa Timur seperti ini nek ngomong PDI, Golkar, terus P3, Jawa mungkin masih besar. Kalau di luar Jawa bisa juga. Atau bisa juga Jawa wis blenger. Wong wis pinter. Partai baru ganti PSI, Gajah musuh Banteng. Meni Gajah musuh Banteng.
itu bursa. Kemudian fungsi konsep itu harus menyederhanakan pemikiran terhadap ide-ide. Hal-hal misalnya terkait benda maupun gejala sosial memungkinkan adanya keteraturan sehingga memudahkan terjadinya komunikasi. Artinya konsep itu harapannya itu bisa dipahami oleh semua orang gitu loh. Istilah-istilahnya itu bukan orang tertentu. Kadang bahasa kita mungkin bahasa akademik. Ya. Makanya kadang di dalam penelitian itu muncul teori-teori baru. Misalnya di level S3 atau level profesor mungkin bahasanya wis mendekati itu. Makanya muncul teori sampai CJ Selit, CJ Anggit itu bukan berarti tanpa teori, tanpa riset. Artinya bahasa itu digunakan dengan bahasa Jawa yang barangkali orang itu ngomong pantun ya. Oh, kamu diingat. Artinya wong itu ya punya sudut pandang masing-masing. Buktinya itu teori. Apa kena dipadakno? Ya iso ae, Pak. Nek gelem dikarantina di nek bahasa saiki kok diapano iku? Apa? Pejabat-pejabat itu retreat. Iya. Momen masalah di retreat ae. Di militerno. Oke. Selanjutnya terkait dengan konstruksi. Jadi konsep itu pernyataan yang dapat mengartikan, memberikan makna suatu istilah di dalam konsep tertentu, itu namanya konstruksi. Konstruksi misalnya memiliki kemiripan arti konsep, menggunakan abstraksi, terbentuknya generalisasi secara khusus, sehingga konstruksi adalah konsep. Sengaja dibuat untuk maksud ilmiah dan yang khusus. Ini terkait dengan bahasa saja. Tadi konsep kan itu, jadi dari benda dan apa-apa diwujudkan dalam sebuah kata-kata. Konstruksi itu pola pikir. Dalam penelitian itu ada kerangka berpikir, konstruksi berpikir. Konstruksi itu model tahapan atau apalah itu mirip koyo konsep. Nah itu biasa konsep itu biasa digunakan untuk masyarakat sosial. Tapi nek misalnya wong teknik, wong vokasi, konstruksinya seperti apa? Bangunan ini konstruksinya seperti apa? Oh, bangunan ini modelnya seperti ini. Berarti bahan materialnya, ketahanannya, fondasinya sampai ini biasa vokasi. Dari konstruksi munculkan sebuah definisi. Konsep dalam ilmu sosial walaupun sama istilahnya kehidupan sehari-hari, namun makna dan pengertiannya bisa juga berbeda. Oleh karena itu, konsep harus dijabarkan, didefinisikan. Definisi, pernyataan, mengartikan, memberikan makna, istilah konsep, atau gambaran penuh tentang arti di bawah atau istilah di dalam konsep itu. Definisi. Makanya kadang itu ada definisi konsep, definisi konsep. Artinya istilah yang Anda gunakan, saya tak pahami perempuan iki loh, perempuan Jawa, perempuan usia sekian, remaja berarti ada definisi konsep. Dan kan ono definisi konsep, definisi operasional. Artinya ketika Anda melakukan riset, sing dipahami wong-wong, oh sing dimaksud anakku iki keropok uyel, guguk keropok urang, guguk keropok rambak. Tapi keropok jenis iki. Artinya ada kesepakatan, ada batasan penelitian. Kalau Anda meriset ilmu sosial, aku batasku Pak meriset definisi. Aku hanya meneliti tentang kinerja pemerintah, pelayanan, tentang gaji pemerintah. Aku gak meneliti nyambut gawe sampean oleh gaji piro, gaji sampean piro. Enggak, batasan saya ini. Pemahaman saya tentang pemerintah itu ini, Pak. Itu biasanya ono istilah definisi konsep. Sing kok maksud apa sih? Iki lho Pak, pokoknya aku kacamata lah.
Nduk kacamata sing apa, Nduk, Le, Mbak? Kacamata baca. Oh, berarti nek baca itu hanya digunakan ketika wis sing kena ge maca, kena ge umum. Oh, berarti kacamata yang apa ngono jenisnya? Yang bisa untuk baca, untuk jarak jauh dan sebagainya. Atau untuk kacamata yang memang untuk gaya hidup, style. Nek profesor kacamata ini. Ngene artis tak opo ngemu kacamata kawat deh, sing bunder sing. Loh, kenapa Mbak Nabila aja? Karena bentuk wajah saya oval, Pak. Kalau pas saya pakai kacamata oval tambah ya apa, Pak? Ya kita tak kayak kotak, Pak. Jadi menunjukkan bahwa ini ada batasan ini ya. Nah, itu biasanya muncul batasan ini dari situ. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam konsep itu yang pertama, apa yang mendefinisikan sebaiknya tidak mengandung istilah konsep yang didefinisikan. Contoh, konsep pembangunan jangan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sedang membangun. Nek ngomong bahasa itu kan roto. Makanya nek ngomong konsep bisa juga bahwa benda, gejala-gejala pemerintahan atau apapun tidak akan mampu menjelaskan secara komprehensif, secara utuh atau secara general sehingga itu dipahami oleh semua orang. Bahasa itu wis rumus alam. Makanya muncul istilah-istilah iku nek bahasane nggo ndawar jenenge iki, Pak. Tapi nek nggen Jatirejo kudu iku, Pak. Walaupun bentuknya sama. Mirip-mirip tapi isi penyebutannya bisa berbeda-beda. Makanya di dalam yang perlu kita perhatikan atau kita itu terkait dengan penggunaan. Ngomong pembangunan yang sosial ya bukan berarti saat membangun tidak. Pembangunan itu bisa menjadi dalam proses perencanaan, dalam pelaksanaan. Atau mungkin ini ada istilah saya sering ngomong konsep nilai. Nek kanggone wong vokasi ya bersifat angka-angka kan. Tapi nek wong sosial ya baik buruk, hal sebagainya diterima, tersejahtera, sesuatu yang dianggap baik, perilaku yang baik, diterima itu dianggap nilai. Gak sopan, wah. Ya soal sebagainya. Itu biasanya bedanya ilmu sosial dari ilmu eksak seperti itu. Tetapi intinya sama. Makanya ketika ngomong konsep pembangunan kanggone wong pemerintahan itu bukan berarti sedang melaksanakan membangun tidak. Nek ngomong struktur bahasa awalan pe, akhiran an, ini dari kata dasar apa gitu. Makanya nek sampean ngomong pemerintah desa sopo? Nek misalnya pemerintahan desa iki sopo? Pemerintah desa berarti kepala desa dengan perangkat sampai nek pemerintahan desa ono BPD ini siapa yang artinya bisa membangun kinerja pemerintah unsur-unsurnya ono BPD, ono LPM, ono pemerintah desa itu pemerintahan desa. Loh, itu loh pemahaman konsep itu harus, makanya ketika Anda buat judul harus diperhatikan karena itu bisa bertafsir lain, bisa mempengaruhi. Jadi tahapan ketika awakmu menemukan masalah akademiknya baru Anda menemukan teorinya. Nek wis teori ini iku berarti cocoknya menggunakan metodologi apa. Berarti nek ngono ya ngukur berarti menggunakan iki metodologi iki. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam sedapat mungkin definisi tidak dirumuskan dalam kalimat negatif. Kursi adalah bukan meja. Misalnya kursi, bahasamu kursi kan iki rek, tapi nek kursi dewan apa? Nah, itu nungguin dewan itu loh Pak. Kan beda dari ya.
Nabila diangkat ke ranah meja hijau. Yo meja warnanya hijau, iya nih meja warnanya hijau. Lah apa kok nang meja hijau? Lah wingi njaluk pegatan ya, Pak. Wah, wis. Oh, belum dari nah. Ya apa ngono iku? Dituntut ncor lah apa? Mbak Nabila. Lah piye, Pak? Wong aku operasionalku 15 juta ya. Lah ya apa kok ngomong 15 juta? Lah piye, Pak? Aku setiap bulan buku aku 15 juta, dikei 30 juta. Aku luwih lak suntuk, Pak. Bukan masalah lebihnya, ya setiap orang memang kepingin lebih, Pak, tapi akan sulit untuk mempertanggungjawabkan, Pak. Ya, masalahnya suami saya itu seperti ini, Pak. Jadi ketika saya wis entek tadi duwe durung masih cik, kok kaya apa? Kurang, Pak. Sapa Kak Bung, Pak? Wis setimbang rumah-rumah wis ajukan aja ke meja hijau, Pak. Nah, gara-gara belanjaan ini kakean rek. Sampe niki nglulu apa ngetes aku bahasane ngono ya. Itu konsep pemahaman dulu. Jadi sedapat mungkin Anda itu merumuskan kalimat yang artinya jangan sampai ya kadang wong Indonesia itu kan gak sanet mana. Ada orang itu yang ceplas-ceplos, kayak Alvina kan ceplas-ceplos ya. Los, Pak. Los dol, nek kayak Marta gila itu rada. Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oke, yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam konsep itu sebaiknya harus dalam bahasa yang sederhana, jelas, terperinci, agar komunikatif. Makanya ini kadang kono karya tulis, ini kadang ini yang sering muncul adik-adik, Anda mungkin sering diskusi, oh ini bahasa koran, ada bahasa penelitian, atau bisa juga judulmu ini adalah judul untuk artikel, judul untuk jurnal, judul untuk buku, judul untuk penelitian beda. Makanya judul penelitian, judul jurnal, judul artikel biasanya beda-beda. Nek penelitian awakmu kudu komplit. Nek adik judulmu anu ribu. Ngomong variabel konsepnya apa bingung ngono ya. Tapi makanya di dalam judul atau tema dalam penelitian itu mesti komplit bahasanya. Tapi ketika itu dijadikan sebuah jurnal, dijadikan sebuah buku, ya orang biar menarik karena tujuannya berbeda, bukan penelitian. Ketika Anda jadikan judul jurnal atau artikel, ya paling tidak bagaimana orang itu tertarik, kok aneh gitu, akhirnya membaca, padahal itu hasil riset. Makanya kadang tugas akhirmu atau di kegiatan-kegiatan lain itu ada pelaporan jenis penelitian. Jadi bentuk laporan penelitian, ya kok skripsi ngono kayak kok judul laporan penelitian. Kok dadekno jurnal, berarti kan nanya ringkasan dan sebagainya. Dan judulnya mungkin berbeda. Bahasa judul. Nek kadang terus mana judul buku, judul media. Nah, kan beda. Delok bahasa judulnya koran ngono iku. Delok media online dan apa. Judulnya kan mesti koyok-koyok mau tadi penasaran pengen maca. Padahal inti sarinya sedikit tapi dikemas dengan nek kepingin komplit ya baca hasil penelitiannya. Kemudian ketika kita berbicara tentang itu maka hasil akhirnya ada definisi operasional. Tadi ada definisi konsep, ada definisi operasional. Jadi nek wis disepakati iki, pemahaman iki lho ya, pokok ngene lho, kerupuk sing ini pokoknya. Jenis iki pokoknya. Maka jadi muncul ke operasional. Jadi definisi operasional itu apa? Dari awakmu jelasno, misalnya pengaruh tingkat apa? Tingkat apanya? Desa apa? Desa itu apa misalnya? Atau menggunakan istilah bahasa Jawa.
Ini bahasa Jawa apa nah, ini biar tahu. Ini sehingga Anda bisa menetapkan variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan tindakan untuk mengukur konstruksi atau variabel itu. Akhirnya apa nek awakmu bisa mendengar filosofi bisa jabar nah. Jadi kok di pembahasan di bab 4 ya atau mungkin sesuai dengan kerangka teorimu. Jadi ono subbabnya apa gitu lah. Akhirnya muncul subbab analisisme gitu ya. Oh, berarti variabel pertama saya menerangkan tentang variabel B ini. Ketika digabungkan antara pengaruh variabel A dan B, hasilnya apa? Nah, itu analisis. Makanya di dalam pembahasan itu ada yang menyatakan temuannya apa, teorinya apa, analisis apa. Ono sing dewe-dewe rek, hasil penelitian, ono dewe temuan, kok iso ono pembahasan, terang lo. Menurut saya ya, kalau secara saya ya dalam satu subbab itu isi pembahasan itu pertama adalah temuan atau teorimu apa dalam variabel ini, teori yang saya gunakan ini. Jadi ketika ada indikator seperti ini berarti ini. Terus temuan saya ini, ternyata saya temukan indikator itu tidak sempurna. Yo, nek menurut teori A B C D, ternyata saya temukan itu A B D C. B ini gak ono, ya apa? Ya, valid lah. Karena mungkin bisa juga berbeda objektifnya, sehingga tidak sama ketika ngomong di lapangan. Teori ini kadang ya gak podo nek iku penelitian yang Amerika kok terapno penelitian kok gini. Mungkin ketika orang makan sagu di wilayah timur mungkin wis cocok. Nek kok Jawa Timur gak cocok. Kok saiki ngomong beras saya takon Januar. Beras iki melagi karo beras pacet ya apa? Enak beras pacet Pak Punel. Yo enak beras melagi Pak. Masih gak punel iku gurih, bergizi. Lagi itu nek beras Mojosari ya apa wah Mojosari ku campuran Pak. Nah, nek Magersari ya apa? Wates. Beras SPPJ apa jare? SPHP. Bagus. Wah, SPHP itu Pak cocoknya untuk orang Wates Pak. Kenapa? Wong Wates gak iso mangan pecel karena gak duwe lawuhe, gak duwe sayur-sayuran, gak duwe tanduran kebun-kebun kulu-kuluan gak duwe. Isone masak soto ambek rawon. Sehingga cocoknya SPHP ae. Jare beras e kangen dipolo. Nasi padang. Tapi nek diges goreng, digawe rawon, sing ana kuah-kuahe kan masuk ya. Tapi nek gawe pecel, gawe sambel tempe, sambel penyet agak cocok. Berarti sembuh. Nah, kon gembul. Nah, Alvin gak mangan beras, mangan bubur. Satu, Pak Peter. Aku diet. Nah, oke. Jadi ketika kita sudah profesional, lah prakteknya semacam pegangan atau yang berisi petunjuk penelitian. Jadi nek wis duwe doktrin operasional, awakmu gawe interview guide atau pedoman wawancara. Berarti sing dijaluk iki ya, berarti sing ditakoni iki ae. Ojo takon sing macam-macam. Ojo takon nang Marta, ojo takon nyinggung perkara iki, ojo takon iki. Kon kok nek arek ndok mutung ngurung. Dadi gawe. Dadi gawe. Iso mencak-mencak gulung-gulung kok dalan. Jadi
Setelah kita paham baru kita membuat pedoman cara. Kerjakan ini. Pokoknya petunjuk ini. Ngono rek. Wes. Nggih, pun. Teko di kisah. Kari separuh rek. Ada pun pun. Lanjut minggu depan. Enggak apa-apa.